untuk rekan sejawat saya Bapak Arifin untuk menjelaskan lebih lanjut lagi tentang budaya positif. Oke, terima kasih Bu Arifin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Pak. Baik, saya minta kepada kita semua speaking sebentar. Jadi tolong berdiri. Berdiri semua. Jadi posisi kiri itu berlaku sebagai bilangan ganjil dan posisi kanan berlaku sebagai bilangan genap. Jadi saling berhadapan, ya. Saling berhadapan. Posisi kiri berlaku sebagai bilangan ganjil, posisi kanan berlaku sebagai bilangan genap, dengan posisinya saling berjabat tangan tapi belum berjabat tangan. Dengan posisi mau berjabat tangan tetapi belum berjabat tangan. Oke. Jadi yang belum memiliki kawan ya bisa sama diri sendiri. Sama Pak Al ya. Oke, baik ya, sudah. Nah, jadi misalkan begini ya, saya bilang 1, maka yang posisi kiri menangkap tangannya posisi kanan. Paham ya? Ya, jadi kanan itu genap, kiri itu ganjil. Ya. Jadi Pak Al maunya yang cewek yang nona-nona. jadi kalau misalkan saya ngomong angka 2, maka posisi kanan yang sebagai genap menangkap tangannya posisi kiri atau ganjil. Paham ya? Nah, jadi kiri ingat, posisi kiri ganjil, posisi kanan genap. Jadi kalau misalkan saya sebutkan angka 2, maka yang genap itu menangkap tangannya yang ganjil. Paham ya? Ya harus terus bagaimana posisi kiri? Posisi kirinya menghindar. Posisi kirinya menghindar. Paham? Begitu sebaliknya. Begitu sebaliknya. Oke, bisa ya? Kita mulai ya. Sudah siap? Posisinya mau berjabatan tangan tetapi belum. Mau berjabatan tangan tapi belum. Jadi kalau misalkan saya sebutkan angka ganjil, maka di posisi kiri menangkap tangannya di kanan. Paham ya? Paham? Oke. Oke, kita mulai. Kita mulai. Ya, saya 3. Butuh konsentrasi. Jadi 3 itu adalah bilangan ganjil, maka yang berlaku sebagai ganjil menangkap tangannya yang genap. Begitu. Terus yang genap itu menghindar. Paham ya? Kalau saya ngomong tentang angka genap, maka genap tangkap tangannya ganjil. Kalau saya ngomong tentang angka ganjil, maka yang ganjil tangkap tangannya genap. Paham? Oke, kita ulangi lagi ya. Lanjutkan. 7. Butuh konsentrasi. Ya, saya ulangi lagi ya. Ulang lagi ya. 8. Konsentrasi, saya nanti sebagian besar kalau konsentrasi, jadi ini untuk melatih konsentrasi kita. Oke, lanjut lagi ya, lanjut lagi. 4. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 8. Oke, kita mulai agak konsentrasi nih. Sedikit lagi sebentar supaya bisa ya. Ini belajar konsentrasi ya. Sekali lagi 12. Coba konsentrasi. Posisi tangannya itu sambil mau
bertepuk tangan tapi belum. 11. Oke, baik ya. Ya, silakan kembali ke posisi masing-masing. Kita lanjutkan dengan konsentrasi tentang 5 posisi kontrol. Oke, baik ya. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Sekarang ini posisi kita ini di mana? Ini silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pemantau, atau teman, atau juga manajer? Teman. Ya. Coba Pak Jeffrey, teman itu yang bagaimana? Coba bisa berikan contoh. Teman itu saya bisa bercengkrama, bisa bercurhat, bergaul, dan menasihati. Manajer. Kalau misalkan anak itu berbuat salah, apa yang kita lakukan? Memanggil, menasihati. Memanggil terus menasihati. Oke ya, jadi kata Pak Jeffrey, teman itu kita apabila anak itu berbuat salah kita memanggil, lalu kita menasihati. Oke, baik. Kalau penghukum itu yang bagaimana? Ada yang bisa jelaskan penghukum? Memberi sanksi. Ibu Eta? Oke, jadi penghukum itu adalah memberikan sanksi kepada siswa yang tidak menuruti kata kita, ya, kata Ibu Eta. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Pak Jeffrey. Kalau sanksi itu berupa hukum bilang hukum di kantor sekolah. Sanksi. Oh, jadi sanksi itu melanggar peraturan, itu namanya sanksi. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu yang bagaimana? Kalau berbuat salah, Pak. Jadi berbuat salah, suatu kejahatan maka diberikan hukuman. Suatu kesalahan yang menimbulkan pengaruh terhadap orang lain. Jadi satu kesalahan yang menimbulkan pengaruh terhadap orang lain itu adalah penghukum, ya, atau hukuman. Baik ya. Jadi di sini 5 posisi kontrol guru ini kita diharapkan, ya, kita diharapkan agar bisa menjadi sebagai manajer. Dan ini hampir sebagian besar kita SMA Negeri 12 belum pernah menerapkan tentang manajer. Makanya diadakan salah satu adalah diseminasi ini untuk munculkan posisi kontrol sebagai manajer ini. Ya, oke baik. Sekarang coba kita perhatikan kasus pertama ini. Siswa terlambat datang ke sekolah. Dikatakan penghukum jikalau contohnya adalah silakan kamu hormat bendera selama 1 jam. Itu memang di dalam aturan kadang-kadang kita membuat itu. Artinya aturan dibuat bukan atas kesepakatan bersama, tetapi segelintir orang yang membuat aturan itu. Aturan itu dibuat dengan ada sanksi-sanksinya. Salah satunya adalah penghukum hormat bendera selama 1 jam. Itu namanya hukuman. Tetapi kalau aturan itu dibuat lalu disepakati bersama, maka itu namanya kesepakatan. Kalau namanya sudah kesepakatan itu artinya bahwa sudah dilakukan bersama warga sekolah. Artinya apabila dijalani, maka itu adalah kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama itu tidak boleh banyak-banyak. Supaya apa? Mudah diingat. Dan gunakan bahasa-bahasa yang artinya mudah dimengerti. Baik, sekarang kita lihat berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Artinya bahwa kita menyampaikan kepada siswa itu seolah-olah bahwa kita ini lagi dimarahi oleh bapak kepala sekolah kalau kamu tidak melakukan ini. Kadang juga kita bilang, Ray, kamu lakukan itu, nanti bapak kepala sekolah marah saya loh. Itu artinya apa? Kita menyampaikan kepada siswa tersebut bahwa apa yang kamu buat itu nantinya ujung-ujung bapak yang akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Jadi akhirnya anak itu minder, punya sikap yang minder. Kenapa minder?
nanti kalau misalkan saya buat ini, sebentar bapak ini akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Oh saya buat ini, nanti ibu ini nanti akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Artinya bahwa kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Dan ini juga tidak baik. Ya. Oke, sekarang teman. Ini teman ini hampir sebagian besar guru di SMA Negeri 12 memperlakukan siswa sebagai teman. Kata-kata yang selalu digunakan yaitu ayo ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Sering sekali kita jadikan siswa kita ini teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Artinya aturan itu sudah ada. Aturan itu sudah ada. Jadi kalau anak itu melanggar, artinya bahwa kita lihat aturan. Seperti yang dilakukan teman-teman guru itu begitu. Oh aturannya di mana ya? Oh aturannya ada di dalam buku saku siswa. Itu yang sering sekali kita sedikit-sedikit kita ngomong aturan. Aturannya sudah ada belum? Oh aturannya belum ada. Kalau belum ada kita harus buatkan aturan. Untuk apa? Untuk menjerat siswa-siswa seperti ini. Dan itu juga banyak terjadi di sekolah kita ini. Makanya daripada itu kita ingin supaya ubah ini semua menjadi manajer. Ya. Manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan anak? Jadi pertama ini kita tanyakan supaya dia menyadari tentang kesalahannya apa. Lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Kita tanyakan ke dia. Jadi nanti sebentar dia akan pecahkan sendiri masalahnya ini. Nah, kamu tahu tidak apa yang kamu buat tadi? Salah apa benar? Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau masalah begini bagaimana nantinya? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu untuk membangkitkan imajinya dia, agar dia bisa, oh kalau misalkan saya buat salah ini, maka ini yang perlu saya lakukan. Oh kalau begitu saya mau buat salah lagi lah. Karena buat salah itu dosa pada diri saya dan juga tidak baik untuk diri pribadi saya. Jadi ini yang kita ingin munculkan dalam hatinya, munculkan keyakinannya, sehingga dia bisa atau tidak mau lagi melakukan kesalahan yang berikut-berikutnya. Sekarang ini ada kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini dalam 5 posisi kontrol, ini posisi kontrol yang mana? Coba Bapak Ibu guru perhatikan baik-baik kata-kata ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada 5 posisi kontrol, silakan pilih. Ini masuk dalam posisi kontrol yang mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat memberi merasa bersalah, yang kelima manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk di dalam 5 posisi kontrol yang mana? Oke, coba kita lihat bersama. Apakah benar? Oke, lanjut ya. Memberi merasa bersalah. Baik. Yang berikut lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya ada kata-kata yang seperti menghardik begitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Penghukum. Jadi semacam apa? Dia langsung merasa bersalah langsung. Jadi seolah-olah kita langsung dengan kata-kata verbal, tapi itu bisa mengakibatkan psikisnya itu terganggu. Oke, baik, lanjut. Ayolah, lakukanlah diri ibu bapak. Apa ini? Ayolah. Teman. Ayolah. Seperti apa tadi bilang oleh Pak Al? Ayolah itu mengajak. Mengajak itu artinya bawa teman. Kebanyakan teman itu selalu gitu. Ayolah kita makan bareng. Gitu. Nah, kita juga sama guru-guru kalau misalkan kepingin supaya takdiran teman, ayolah masing-masing bayar BSS biasanya kan begitu. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Ini masuk dalam posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Apa ini? Silakan. Apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, dari Ibu Adel mengatakan penghukum. Siapa lagi? Ada lagi yang lain? Manajer dari Ibu Jenny. Ada lagi yang lain? Oke, baik ya. Coba kita perhatikan kata-katanya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Artinya ada aturannya. Namanya ada aturan, itu namanya pemantau. Dan sering sekali kita guru SMA 12 sering memakai pemantau. Sering sekali, siapapun dia pasti aturannya di mana? Itu namanya pemantau. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Maka tadi saya sempat bilang bahwa dari aturan-aturan, ya, dari peraturan itu kita sepakati bersama dengan warga sekolah. Artinya di dalam itu terdapat siswa-siswi, terdapat guru pegawai. Kita buat suatu kesepakatan, namanya kesepakatan bersama. Itu bisa disebut sebagai kesepakatan sekolah. Bisa jadi kalau misalkan di kelas kita sepakati bersama aturan itu kita buat, lalu aturan tadi itu kita sampaikan kepada siswa, kita sepakati bersama, namanya kesepakatan kelas. Kalau di kelas. Ya. Terus di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Kalau keyakinan itu dari hati langsung mau melakukan. Sedangkan kalau peraturan itu ya terpaksa harus. Oke. Ya, terima kasih Ibu Marta. Benar sekali ya. Jadi peraturan itu karena terpaksa, keterpaksaan. Kenapa? Karena dibuat oleh segelintir orang. Tetapi kalau keyakinan itu kebersamaan, lewat hati, jadi kesepakatan bersama. Sehingga munculkan dari hati ini bahwa ini yang saya yakini. Itulah perbedaannya. Oke, baik, kita lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak, ya, berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam pertanyaan positif. Terus tadi disampaikan bahwa tidak boleh banyak-banyak dalam kita membuat keyakinan kelas supaya mudah diingat, ya. Setelah itu sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah itu harus terlibat di dalam membuat keyakinan kelas. Contoh sekarang kejadian, ya, kejadian kemarin itu di parkiran motor guru-guru. Ada seorang ibu guru yang motornya itu dirosaki oleh oknum, ya, oknum siswa, dan kita tidak tahu siapa. Kenapa bisa itu terjadi? Karena belum ada keyakinan sekolahnya belum ada. Sehingga anak-anak itu sesuka hati. Kalau misalnya dia tidak suka dengan guru si A, pasti akan melakukan itu. Dan kelima posisi kontrol tadi itu kita tidak pernah memposisikan diri sebagai manajer. Selalu pemantau, selalu penghukum, selalu teman, mengakibatkan hal-hal itu terjadi. Maka kita mulai dari sekarang kita upayakan supaya kita berkolaborasi, bekerja sama sehingga bisa munculkan sebuah keyakinan sekolah. Sehingga keyakinan sekolah itu disepakati bersama, ya. Keyakinan itu sudah disepakati bersama. Lalu kita penerapannya pasti bahwa hal seperti kemarin merusak motor guru itu pasti akan ada. Tapi ini tidak hanya segelintir orang, tapi ini butuh kerjasama, kolaborasi seluruh guru. Terus bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan siswa tersebut? Agak susah, kenapa? Karena alat buktinya itu satu, bahwa kita tidak punya sisi di tempat itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita sebagai pemantau belum ada aturannya. Makanya tadi pagi sempat saya apel pagi bersama dengan siswa, saya sampaikan. Ini aturan Pak buat, tetapi aturan ini Pak sampaikan kepada kalian, ini menjadi kesepakatan. Dan Pak minta supaya kalian sepakati atau tidak. Lalu saya bilang, kalau yang mau bikin sepakati angkat tangan. Akhirnya dari kurang lebih 120 siswa, itu kurang lebih 100 orang itu angkat tangan.
Artinya apa? Aturan itu saya buat pribadi saya, tetapi disepakati oleh 100 siswa. Dengan sendirinya aturan itu diterapkan menjadi kesepakatan. Yang mana saya bilang tadi bahwa apabila kedapatan siswa berada di parkiran guru-guru, maka siswa tersebut menerima sanksinya atau hukumannya, yaitu berlutut di depan ruang guru menghadap matahari selama 1 jam. Saya sampaikan begitu. Akhirnya apa? Semuanya angkat tangan menyetujui hal ini. Artinya kalau misalkan mereka langgar dengan sendirinya, mereka akan menerima konsekuensinya. Oke, lanjut. Segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini, yang paling pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan tentang keyakinan. Ya, sekarang kita perhatikan dengan menstabilkan identitas. Kata-kata yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau misalkan anak itu berbuat salah, ya. Ini contoh, kemarin itu ada seorang siswa namanya Pesa, di kelas 3 IPA 2. Itu sempat kedapatan tiduran sambil belajar matematika. Akhirnya siswa tersebut saya memanggilnya. Saya coba untuk menawarkan segitiga restitusi ini. Saya panggil, lalu saya tanyakan, "Nah, kenapa kamu tidur?" Yang pertama kali saya tanyakan ke dia. Lalu dia menjawab bahwa saya mengantuk. Saya bilang, "Oh iya, ya, kamu mengantuk. Terus kenapa sehingga kamu mengantuk?" Lalu dia menjawab bahwa karena semalam itu menonton drakor. Lalu saya bilang, apa yang kamu lakukan ini benar tidak? Nak? Jadi di sini oleh saya boleh tanyakan, apa yang kamu lakukan sekarang ini benar atau tidak? Lalu dia menjawab bahwa salah, Pak. Artinya apa? Saya bilang begini, nah, setiap orang itu pernah berbuat salah. Termasuk Pak juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Pada waktu jam bahasa Inggris dulu, Pak pernah tidur seperti kamu nih. Dan itu Pak merasa bahwa itu salah. Tetapi Pak di sini tidak mencari siapa yang salah, ya. Bapak ingin mencari solusi daripada permasalahan yang kamu lakukan hari ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Lalu lanjut, kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Lalu saya tanyakan, kamu sudah melakukan kesalahan, apa alasanmu sehingga kamu bisa ketiduran ini? Akhirnya dia menjawab, ya, alasannya karena semalaman itu tidurnya jam 1 malam, mengakibatkan dia tidak bisa menahan kantuknya itu. Lalu setelah itu saya menanyakan tentang keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan itu, apakah telah melanggar tentang keyakinan kelas kita? Lalu dia bilang, iya. Keyakinan yang mana? Coba nak bisa tunjukkan keyakinan apa? Lalu dia menjawab bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang saya langgar di situ. Artinya bahwa kita munculkan stimulus dia tentang kata-kata yang kita berikan tadi, pertanyaan-pertanyaan itu untuk sendiri dia menyadari tentang kesalahannya. Lalu dia memfasilitasi kesalahan itu menjadi suatu keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Tapi kalau kita punya di sini tidak. Kalau misalkan anak tidur begitu, kita panggil, lalu apa yang kita lakukan? Kita berikan hukuman. Ya seperti kita apa? Ketok dia. Terus lagi bukan hanya ketok saja, kadang-kadang kita rotan dia. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu nantinya akan membekas pada dirinya. Dia akan malu dengan teman-temannya. Kenapa? Karena pukul tadi. Walaupun pukulan kita itu tidak sekeras, ya, tidak dia rasakan sakit, tetapi malunya ini akan berbekas dan dia akan ingat terus. Dan ini yang perlu kita hindari, sehingga jangan sampai kita sebagai penghukum, tetapi
upayakan supaya kita bagaimana caranya kita gunakan segitiga diskusi atau kita gunakan sebagai manajer dalam diri kita, jika anak-anak tadi itu merasa bahwa dia menang, kita juga menang. Artinya bahwa di situ ada munculan itu. Maka saya sampaikan kepada kita semua, mulai dari sekarang, ya, cobalah kita untuk bisa memposisikan diri kita di dalam 5 posisi kontrol ini, terutama posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Memang susah, kita ngomong ini enak ya, gampang, tapi penerapannya, maka saya bilang bahwa setiap penerapan itu susah, harus kita mulai dari sekarang, sehingga apa yang kita terapkan itu bisa kita memetik hasilnya nanti. Ada filosofi Bapak Ki Hajar mengatakan begini, ya, guru itu menuntun, ya, guru itu menuntun. Kita ini ibarat sebagai petani. Kita ini ibarat sebagai petani. Terus murid-murid itu sebagai apa? Sebagai benih. Sekolah ini sebagai ladang, sebagai lahan. Benih tadi itu kita tanam. Ya, setelah kita tanam, tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang lebih daripada benih itu. Contoh misalkan yang kita tanam adalah jagung, kita mengharapkan tumbuh padi, itu adalah hal yang mustahil. Tidak sesuai dengan kodrat alamnya. Tetapi jagung tadi itu bukan hanya serta-merta tumbuh begitu saja, tapi butuh perawatan. Bagaimana cara merawatnya? Bersihkan gulma atau rumput di sekeliling jagung tersebut. Jagung tersebut itu kita harus siram dengan air. Jagung tersebut kita berikan pupuk. Agar apa? Agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih. Dalam hal ini kalau misalkan jagung tadi itu yang kita tanam biasa-biasa saja, tetapi hasilnya pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Yang mana tongkolnya, bulirnya begitu padat, begitu baik. Dan kita akan merasa puas. Itu yang harapan dari kita masing-masing. Tapi sekarang kebanyakan kita melakukan setelah kita menanam benih tadi. Ya, ini untuk guru-guru sekarang. Kita menanam benih tadi, kita seolah-olah bahwa kita sudah merawat dengan tadi bahwa mengejar guru-guru yang mana materi tadi kita paksakan untuk anak itu kuasai materi tersebut. Setelah kuasai kita anggap bahwa oh sudah selesai. Maka kita ingat bahwa anak itu sudah ada kontrak alam dan kontrak zaman. Jadi tidak bisa kita bikin supaya melebihi daripada apa yang kita tidak mungkin akan capai. Contoh saja saya bilang tadi bahwa jagung tidak mungkin kita bikin menjadi padi. Itu adalah hal yang mustahil. Anak-anak itu sempat dibilang oleh Bapak Ki Hajar mengatakan bahwa anak-anak itu ibarat gelas yang sudah berisi. Hanya bagaimana cara kita mewarnai yang isi dalam gelas tadi. Mau warna merah kah, warna kuning kah, warna hijau kah, terserah kita. Anak itu ibarat seperti kertas yang sudah ada coretan buramnya. Bagaimana cara kita menebakkan coretan itu? Mau kasih tebal warna merah kah, hijau kah, itu semua bergantung kita. Oke, baik. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, masih semangat? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu Guru sudah sama-sama mengikuti pemaparan materi dari kami CGP Angkatan 9. Mungkin dari apa yang kami sampaikan, Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Baik,
Terima kasih untuk Ibu Arlen dan Bapak Arifin yang telah memberikan pemahaman bagi kita. Pengalaman saya ketika di kelas ada siswa yang tidur, kemudian saya tegur, saya tegur dengan suara agak keras. Ya, apakah tindakan yang saya ambil ini benar? Karena sedikit nada keras. Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin saya sedikit membantu Ibu Eta ya. Tadi dari kasus yang ada itu anak tertidur dan Ibu Eta dengan suara keras memarahi anak tersebut. Apakah itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Kalau menurut saya semua masalah itu pasti kita bisa membicarakannya dengan baik ya. Sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Arifin, tentu kita manusia mungkin dengan spontan kita pasti akan merasa marah dan kita akan mengucapkan kata-kata yang kasar ya, seperti itu. Tetapi alangkah baiknya Ibu melakukan restitusi. Hal restitusi ini, segitiga restitusi ini diterapkan pada anak. Saat Ibu memanggil dia ya, dan mendiskusikan hal ini, Ibu menanyakan kepadanya untuk mencari solusi. Kalau misalnya anak ini, apa sih yang menyebabkan anak ini melakukan tidur di dalam kelas ya? Malah saat melakukan melihat guru mengajar, anak-anak ini tidak melihat dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi dia malah tidur. Nah, Ibu mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam kelas, sehingga bisa mengetahui, oh ternyata anak ini dia tidur-tiduran karena alasan apa, seperti itu. Ketika sudah mengetahui jawaban daripada anak, kita bisa mencari solusi bersama, sehingga bisa mendapatkan dan keluar anak itu bisa merubah dirinya sendiri. Nah, mungkin dari saya itu, Bapak Arifin ada tambahan? Baik, terima kasih Ibu Eta ya. Jadi tegur kalau dengan kata kasar itu sudah masuk di dalam penghukum. Makanya saya bilang bahwa penghukum itu tidak selamanya kita pukul, tapi dengan kata ya verbal itu juga dengan nada-nada yang kasar, dengan sendirinya anak itu merasa bahwa dia itu dihukum. Begitu. Jadi contoh misalkan bullying itu kan kita sama-sama sudah tahu bahwa itu salah satu penghukum itu. Begitu. Jadi itu adalah hal yang tidak baik. Caranya seperti apa yang dibilang oleh teman saya, Ibu Arlen, bahwa kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita menanyakan tentang keyakinan. Makanya utama sekali adalah kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Sehingga dari keyakinan kelas itu, apa yang dia langgar dengan sendirinya kita menanyakan tentang segitiga restitusi. Artinya kita membuat segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, lalu memfasilitasi tindakan yang salah. Kita menanyakan keyakinan itu dengan sendirinya dia sudah tahu. Maka pasti dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Caranya bahwa upayakan supaya setiap kali kita mau memulai pembelajaran, ini untuk kita semua memulai pembelajaran, selalu kita sampaikan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sebelum mulai pembelajaran. Sehingga apabila kesalahan itu dia buat berkaitan dengan keyakinan kelas, maka kita langsung menggunakan segitiga diskusi untuk menyelesaikan masalah. Oke, barangkali dari saya ini saya kembalikan ke Ibu Ana. Baik, saya dan pertanyaan Ibu Marta. Baik, terima kasih Pak Arifin, Ibu Arlen telah menyampaikan hal baik untuk kami guru-guru praktekan.
Tetapi ibu yang menjadi kendala itu, ibu pada kenyataannya anak-anak yang sering melakukan hal-hal seperti yang tadi salah satu ibu kita sampaikan tidak mengalami pikiran, tidak mengalami perubahan kalau dikasih kata-kata yang lembut, karena karakter anak-anak kita sendiri beda. Dan termasuk di sekolah ini saja, ya ada beberapa guru yang tak mau lewat saja mereka ikut. Tapi kalau ada yang guru lain, dia guru dalam kelas dia tidur. Nah, saya pernah ketemu begitu. Guru ada di kelas tapi tidur saja. Jadi sebenarnya apa yang kita harus buat sehingga betul-betul efektif dari kita sendiri dulu? Apa sih? Itu yang menjadi dilema bagi saya. Ya, kita terlalu kejam salah, terlalu baik juga tidak dianggap. Terus bagaimana Ibu? Sedangkan dari teori yang Bapak Ibu sudah sampaikan, kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang tidak boleh sampai membuat anak itu luka hati, ya. Terus bagaimana Sri? Mohon pencerahan. Nah, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali dari Ibu Marta. Nah, pertanyaan yang Ibu Marta tanyakan tadi kita sampaikan karena memang masalah itu ada ya di sekolah kita. Dan sering kita temui anak-anak kita sudah diberikan pembinaan, tetapi kita melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, apakah selama ini pendekatan yang diberikan kepada anak-anak itu sudah tepat sasaran atau belum? Misalnya, apakah selama ini memang hanya dengan menghukum anak saja sehingga anak itu tidak berubah? Metode yang dipakai adalah menghukum anak, atau melakukan pendekatan dengan ada aturan dan konsekuensinya harus dijalankan, atau restitusi yang dijalankan? Yang selama ini yang dijalankan itu apakah sudah menerapkan restitusi? Segitiga restitusi yang dimaksudkan. Apakah kita sudah memanggil anak, kita sudah melakukan identifikasi masalah kepada mereka, ya, validasi tindakan yang salah? Apakah sudah menanyakan keyakinan dari diri mereka sendiri? Mungkin berdasarkan pengalaman, kalau saya sudah pernah memanggil anak dan melakukan segitiga restitusi ini. Dan itu dampaknya baik, ya, anak itu berubah karena segitiga restitusi ini supaya anak itu berubah. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia mau berubah begitu. Tapi kalau yang kita terapkan adalah konsekuensi dan hukuman, itu sama saja anak tidak akan berubah. Dia akan tetap melakukan hal yang sama. Karena tadi kembali ke teori kontrol bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, kecuali anak itu yang mau berubah dari dirinya sendiri. Motivasi intrinsik. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi anak? Melalui budaya positif ini, kita tanamkan hal-hal yang baik, nilai-nilai positif. Sehingga anak-anak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Untuk diri mereka, berguna bagi diri mereka sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Kalau mereka belum sadar dan apa yang kita lakukan kepada mereka belum sadar, ya mereka akan melakukan hal itu terus-menerus. Karena mereka merasa bahwa kalau hukuman yang kita kasih berarti sudah hukum saja. Berarti anak hanya takut, nanti besok dibuat ulang lagi hal yang sama. Kan yang menghukum. Tidak dari kesadaran dia sendiri, motivasi ekstrinsiknya. Jadi dia hanya takut dengan guru saja, atau karena dia melakukan karena hanya imbalan saja, makanya dia melakukan hal baik. Padahal seharusnya itu harus intrinsik dan dalam dirinya sendiri. Nah, kita harus menumbuhkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik itu dari anaknya sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah anak-anak, kita mungkin hanya bisa memanggil dan menerapkan segitiga restitusi ini. Dan kita pantau dia apakah apa yang kita lakukan ini anak berubah tidak melalui segitiga restitusi ini. Mungkin itu penyampaian dari saya, mungkin Bapak. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi apa yang dilakukan ini sudah berulang kali dan terus menerus seperti itu.
Maka yang pertama adalah ini karena tidak adanya kolaborasi di antara kita. Ya, jadi harus munculkan kolaborasi. Kolaborasi yang dimana peran guru salah satunya adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini. Artinya bahwa kalau misalkan satu guru sudah melakukan itu, ya, terus yang lainnya hanya tinggal diam, maka tidak akan jalan. Contoh, misalkan dia itu mau posisi kontrolnya adalah manajer, tapi dia sendiri yang lakukan, tidak akan jalan juga. Makanya butuh kolaborasi kerjasama di antara kita. Maka peran guru itu dibutuhkan sekali di sini. Terus bagaimana caranya supaya bisa tidak lagi menjadi penghukum? Maka tadi bahwa aturan-aturan yang sudah ada itu di dalam buku saku siswa-siswa itu kita kembali ngumpul bersama. Lalu kita lihat bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kita masukkan, kita keluarkan. Kita keluarkan lalu kita munculkan aturan-aturan yang berkaitan dengan sekolah kita yang sering kita temui setiap harinya. Setelah kita buat aturan itu disepakati bersama. Jadi aturan itu kita sosialisasi. Setelah kita sosialisasi, kita tanyakan kepada siswa tentang aturan ini. Kita ingin supaya mereka juga bicara. Setelah aturan tadi itu kita sepakati bersama, akan muncul namanya keyakinan. Makanya saya bilang bahwa di kelas, setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Setelah dari keyakinan kelas, kita munculkan namanya keyakinan sekolah. Kita harus punya keyakinan sekolah. Artinya kesepakatan bersama dengan warga seluruh yang berada di SMA Negeri 12. Adanya kolaborasi di situ. Kalau misalkan sudah ada kolaborasi, apa yang kita ingini pasti akan terwujud dengan sendirinya. Kalau misalkan si A ingin menjalankan tentang aturan ini, terus lagi guru yang lain, biar dong. Maka pasti aturan itu tidak akan mungkin berjalan mulus. Pasti ada hambatan. Kenapa? Karena tidak ada kolaborasi. Yang satu merasa yang paling benar, yang satu juga merasa paling benar, maka pasti tidak akan menemukan satu titik temu dan menjadikan suatu aturan yang betul-betul aturan itu dijalani dan anak-anak akan takut dengan aturan itu. Dan posisi sekarang kita seperti itu. Mau siapapun melakukan itu. Contoh, saya berikan contoh setiap apel pagi. Setiap apel pagi itu dilaksanakan 6.30. 6.30 kita sudah lakukan apel pagi. Setelah itu kita bilang bahwa siswa yang terlambat itu sanksinya adalah membawa tanah 5 kilo yang terlambat. Hari ini piket si A melakukan itu. Tetapi kalau misalkan besok piket si B tidak melakukan itu, maka dengan sendirinya aturan ini tidak akan dipakai. Mereka merasa aturan yang dibuat tetapi dilanggar oleh kita sebagai guru saja tidak melakukan hal itu. Maka ini yang perlu kita hindari. Kalau mau bikin supaya sekolah kita ini apa yang seperti dibilang oleh Ibu Marta, mengatakan bahwa supaya kita menghindari penghukum, salah satunya bahwa kita buat menjadi keyakinan sekolah. Dari aturan itu kita buat menjadi keyakinan. Tetapi bukan hanya segelintir orang, itu butuh kesepakatan bersama. Dan bukan hanya kita guru, tapi kita juga libatkan dengan siswa-siswa, perwakilan siswa-siswa. Sehingga betul-betul dijalani itu mereka juga merasa bahwa anak terlibat di dalam aturan tersebut. Ini artinya penambahan dari saya. Saya kembali. Selamat siang. Ya. Tadi materi itu tertinggal karena sengaja di kelas, tapi saya sangat tertarik dengan tiga institusi karena ada siswa saya yang memang saya sudah terapkan tapi masih belum. Sudah pendekatan, sudah kasih hampir semua lah, tapi belum. Sudah pakai orang tua, pakai pendekatan teman saya jawab pun tetap belum. Ini berkaitan dengan kolaborasi yang tadi Pak Yevin bilang.
ini soal apakah guru cari dia atau tidak. Ketika masuk kelas, event ada, tidak ada. Jangan sampai hanya dibawakan kepada wali kelas. Seketika ini bagus, dia punya caranya bagus, tapi dia pelaksanaan. Soal deras. Satu lagi tentang terlambat. Ini harus kembali kepada kita guru juga. Kita di luar, anak-anak di luar. Kita jadi contoh sebenarnya. Guru itu diguru dan ditiru. Sekarang malu terlambat. Malu, tapi semua orang ada di kesibukan. Kembali kepada siswa. Ini anak sudah berapa kali dipanggil, kasih nasihat, kasih diva. Sudah berkali-kali, mungkin sampai hampir hampir bosan. Tapi sama saja. Dia pun soal karena sudah tinggal ada orang tua, tinggal ada kakak dan dia sudah bisa bangun pagi. Jadi karena ini apakah ada solusi yang ditawarkan lagi? Kan sudah mungkin kita pikas bangun dia tiap hari. Dia yang sudah ada niat. Jadi mungkin ada solusi yang ditawarkan karena ini anak sudah pernah datang pagi sejak dia masuk sekolah di SMA Negeri 12 Kota Kupang. Sudah pernah ikut APN. Makanya ini hal yang perlu kita sama-sama untuk tangani. Jangan dibebankan kepada wali kelas saja. Terima kasih. Langsung sekarang. Baik, ini sangat menarik. Sebenarnya forum ini tidak dikhususkan untuk kita mencapai satu kesepakatan. Ini cuma sekedar pencerahan karena bagaimanapun forum untuk mencapai kata sepakat itu nanti ada di rapat dewan guru. Oke, menyambung pertanyaan Ibu Marta, kasus Pak Oni dan sebagian besar tadi sudah dijawab dengan baik oleh Bapak Ibu JGP. Nah, yang menjadi tantangan saat ini adalah karena semuanya saya pikir bermula dari keyakinan kelas yang sampai saat ini kita belum punya keyakinan sekolah. Nah, di forum yang sangat bermartabat menurut saya karena ini pencerahan buat kita guru, barangkali kita bisa bertukar pikir kira-kira bagaimana caranya supaya kita punya keyakinan sekolah. Apa yang harus kita buat supaya keyakinan sekolah itu bisa terbentuk. Kemudian karena ini sudah keyakinan sekolah yang harusnya dari keyakinan kelas, kita juga harus pastikan sudahkah semua opini siswa itu sudah keluar di dalam keyakinan kelas atau tidak. Jangan sampai ada pembungkaman untuk orang-orang tertentu. Nah, bagaimanapun keyakinan sekolah jika sudah dibentuk dan dijalankan semua pasti sadar, artinya semua siswa sudah memberi pendapatnya di keyakinan kelas. Jadi barangkali di forum ini kita bisa menjadi inisiasi untuk membentuk keyakinan sekolah. Tadi saya dengar juga tapi dari sebelah. Saya tak sebelah tapi saya ikut mengikuti. Saya cari dari Marta tadi itu, memang kasus itu di mana-mana. Mungkin di semua sekolah di Kota Kupang sebagai terbesar seperti itu. Kenapa kok kemarin saya dibagi kedua siswa satu orang saja di dalam tidak ada.
pada jam-jam setelah sekolah itu. Masuk di sekolah saja tidak ada siswa, apalagi kayak orang gila teriak-teriak tidak ada, memang itu. Jalan saja ke mondar mandir tidak ada. Jam olahraga semua di lapangan, tidak ada di mana-mana. Masuk perpus semua duduk tenang dengan membaca. Lalu di kantin yang saya sudah bilang itu, kantin penuh tapi seperti tidak ada orang. Itu karena budayanya sudah seperti itu, sudah ditanamkan sejak awal. Kita baru mau mulai berarti harus langsung sama dengan sana, harus pelan-pelan, tapi harus mulai. Bukan kita tidak bisa seperti mereka, kita akan bisa, tapi mungkin sekian tahun yang ke depan baru kita bisa berangsur-angsur seperti mereka. Dulu mungkin 30 tahun lalu dulu mungkin mereka juga seperti itu juga, tapi mereka menemukan cara sehingga bisa berubah seperti sekarang. Nah sekarang ini kita sudah menemukan caranya seperti yang sudah kita belajar dari tadi ini, sudah menemukan cara, tinggal mau melaksanakan ini. Nah melaksanakan ini kan perlu kerjasama, perlu apa yang namanya satu kesepakatan untuk bisa melakukan secara bersama-sama, jangan satu guru saja, tapi kita harus semua. Jadi kalau keyakinan kelas kita sudah di semua kelas sudah ada, maka kita akan duduk lagi untuk bicara tentang keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang akan nanti keluar orang akan melihat keyakinan SMA 12 seperti ini, bahwa dia akan seperti ini, bahwa dia akan melaksanakan ini. Nah, ini itu akan nampak dari situ. Sekarang siswa yang kasus yang Pak Tony, entah sudah berapa lama seperti itu, tapi kalau selama di sekolah seperti itu, kita perlu terobosan. Terobosannya apa? Saya minta Pak Tony, kalau besok dia terlambat lagi, hitung 1. Kapan dia terlambat lagi, hitung 2. Masih ingat ya? Sampai 5, tinggal dia ke kepala sekolah. Supaya kepala sekolah kasih bangun. Dia pagi. 1 minggu dia ke kepala sekolah. Dijamin dia tidak pernah terlambat. Jaminan dia sudah di sekolah itu. Jadi kasih dia hitung, lu terlambat sampai berapa kali? Sampai 5 oke. Sampai 5, lu tinggal di kepala sekolah. 1 minggu setelah 1 minggu tinggal di kepala sekolah, kembali ke rumah, uji coba lagi. Kalau masih terlambat lagi, kembali lagi. Ini saya. Tadi itu saya tawarkan itu kasih tahu ya. Saya. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu, ini solusi cantik dari Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, mungkin memang tadi saya melihat Ivan terlambat dan dia pulang. Ya, mungkin sudah berapa kali ini dia terlambat, ya, dan sudah diberikan pendekatan juga tetap masih melakukan hal yang sama. Berarti itu adalah masalah dalam diri dia sendiri. Ya. Jadi itu solusi dari Bapak Kepala Sekolah untuk tinggal bersama Bapak Kepala Sekolah, uji coba selama 1 minggu. Nah, itu solusi salah satu solusi dari kita untuk Pak Tony sebagai wali kelas. Dan mungkin untuk kita semua guru-guru mungkin tidak hanya wali kelas saja, tetapi kita juga bisa mengontrol anak ini. Oke, ada pertanyaan lainnya lagi? Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang sudah sama-sama dengan kami. Terus bergerak dan bergerakkan. Sukses untuk SMA Negeri 12. SMA Negeri 12 luar biasa. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Tim. Tinggal. Biru bawah. Tim video. Tim dokumentasi Masih katanya tindak lanjut. Berarti